Bab 5721. Menilai dari perilaku kembalinya Victoria saja. Sulit bagi Charlie dan Maria untuk menilai niatnya. Maria, khususnya, khawatir Victoria tidak benar-benar meninggalkan Gunung Siwan ketika dia meninggalkan tempat itu. Tapi perlu mencari tujuan baru. Oleh karena itu, dia berkata kepada Charlie, "Tuan, ayah saya pernah berkata bahwa ruangan batu tempat Tuan berkendara ke barat kemudian menghilang tanpa jejak. Dia menduga tuannya pasti menggunakan kekuatan magis yang besar untuk menghilangkan ruangan itu. Kamar batu itu disembunyikan atau dipindahkan ke tempat lain. Victoria datang ke Gunung Siwan kali ini. Kemungkinan besar menemukan keberadaan kamar batu itu." Charlie mengangguk dan berkata, "Saya juga berpikir kecil kemungkinannya Victoria akan meninggalkan Gunung Siwan secepat ini. Sepertinya dia telah menemukan beberapa petunjuk baru." Maria berkata dengan ekspresi khawatir. Jika Victoria benar-benar dapat menemukan cara untuk membuatnya lebih kuat dari peninggalan yang ditinggalkan tuannya. Atau temukan cara untuk membuatnya lebih kuat dengan ramuan dan senjata ajaib tertentu yang berguna baginya. Bukankah kekuatannya akan lebih tinggi? Charlie berkata, "Dulu jika Meng Changsheng bisa memberikan cincin itu kepada ayahmu sebelum batas waktu. Agaknya dia sudah tahu seperti apa karakter Victoria itu. Jadi dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk berjaga-jaga." Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, "Victoria gagal mendapatkan relik dan warisan yang ditinggalkan Meng Changsheng saat itu. Tetapi sekarang meskipun 300 tahun telah berlalu. Tapi saya yakin dia masih belum bisa menembus belenggu yang ditinggalkan Meng Changsheng untuk menjaganya." Maria mengangguk ringan dan bergumam, "Saya harap begitu." Saat ini, Victoria masih berada di sana sepanjang perjalanan ke barat tanpa ada niat untuk berhenti. Pada saat yang sama, Charlie menerima kabar bahwa Boeing 777 Victoria yang dibawa ke Myanmar telah lepas landas. Perangkat lunak penerbangan sipil menunjukkan bahwa tujuan pesawat ini adalah Yong, yang jaraknya hampir 200 km dari bandara negara bagian Gunung Siwanda. Mengingat Van Victoria yang berangkat juga melaju menuju Yongsu, Charlie tiba-tiba berseru, "Victoria akan meninggalkan Tiongkok." Maria bertanya dengan heran, mengapa dia pergi begitu terburu-buru. Apakah dia sudah menemukan barang-barang yang ditinggalkan tuannya? Charlie menggelengkan kepalanya, "Saya juga tidak tahu. Tetapi Victoria pergi dengan pontang-panting dan bergegas. Kelihatannya bukan masalah besar. Bukan perilaku normal setelah memperoleh sesuatu." Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, "Dan seperti yang baru saja saya katakan, Meng Changsheng pasti telah menjaganya sebelum dia masih hidup. Tidak ada alasan baginya untuk menemukan reliknya secepat itu. Jadi menurutku dia tiba-tiba ingin pergi, dan pasti ada sesuatu yang disembunyikan." Maria bingung dan bergumam, "Tuan, saya merasa ada sesuatu yang tidak masuk akal dalam hal ini. Dan sepertinya ada sesuatu yang tidak bisa dibenarkan secara logis. Charlie, kami hanya duduk di sini berdiskusi. Mustahil untuk mengetahui konteks sebenarnya dari masalah ini. Solusi terbaik adalah pergi ke sana secara langsung dan mencari petunjuk yang tidak kita miliki." Setelah itu, dia berdiri dan berkata dengan tidak sabar. Karena dia ingin pergi. Pesawatnya akan tiba di Yongsu hampir 2 jam lagi. Ayo cepat ke bandara dan terbang ke Yongsu sekarang. Mungkin kita masih bisa bertemu dengannya lagi di bandara. Melihat ekspresi cemas Charlie, Maria berkata tanpa ragu, "Semua orang di sini mematuhi pengaturan tuannya." Charlie berkata, "Saya akan memberitahu pesawat untuk bersiap sekarang." 1 jam kemudian, Charlie dan Maria naik pesawat ke Yongsu. Kali ini, dia tidak meminta Ishak mengganti cangkangnya dan menyewa jet bisnis. Sebaliknya, ia langsung menggunakan jet pribadi keluarga Wade di kota. Alasan mengapa dia tidak menutup-nutupinya lagi adalah karena dia merasa tidak perlu khawatir Victoria akan mengetahui situasi ini. Saat ini, Victoria melewati pemeriksaan keamanan dan bea cukai dengan paspor beridentitas Tionghoa yang telah ia persiapkan sejak lama. Dan duduk di ruang tunggu gedung VIP, menunggu pesawatnya dengan cemas. Gugup dan panik membuat otot kakinya masih bergerak-gerak sampai sekarang. Dan dalam benaknya, kata-kata Meng Changsheng yang memekakkan telinga terus terulang berulang kali.
Empat kata ini memenuhi jiwanya dengan ketakutan yang besar. Dia tidak bisa tidak meninjau semuanya dalam pikirannya. Dia memutar otak untuk menganalisis kemungkinan Meng Changsheng masih hidup. Dia mengingat setiap detail bagaimana dia menjadi murid Meng Changsheng dan berpikir. Sebenarnya, setelah aku memikirkannya, guru sebenarnya tidak terlalu memikirkan saya dan senior saya saat itu. Jika kita tidak diburu oleh tentara Qing, guru pasti sudah terbunuh. Yang mulia tidak akan muncul di depan kami. Kalau dipikir-pikir, guru menerima saya dan dia sebagai murid. Sebagian untuk belajar tentang dunia luar dari kami, dan sebagian lagi karena dia berharap kami dapat melakukan sesuatu untuk rakyat Han. Dan dia sendiri, sepertinya mereka tidak pernah menganggap kita sebagai murid sejati. Mendengar hal ini, pikiran Victoria ditarik kembali ke lebih dari 300 tahun yang lalu. Adegan ketika dia dan Warren dikejar ke Gunung Siwan oleh tentara Qing terlintas di benak saya. Di luar pegunungan Siwan, puluhan ribu kavaleri Qing menyerang dalam semalam. Mengejar sisa-sisa pemberontak, pasukan kavaleri ini mengenakan baju besi tentara Qing, memegang bendera tentara Qing, dan memiliki ekor tikus uang yang sangat berbeda dengan orang Han di dinasti Ming Selatan. Mereka mengusir sisa jenderal yang kalah ke pegunungan Siwan. Sisa-sisa Nanming dan Warriors dan menderita kerugian besar. Mereka bertempur dan mundur sepanjang jalan, dan korban jiwa menjadi semakin banyak. Bab 5722. Pada akhirnya, Warren dan Victoria tidak punya teman lain di sekitar mereka. Pemimpin tim tentara Qing memimpin ratusan kavaleri dalam pengejaran. Namun karena pegunungan terjal dan pepohonan lebat, mereka hanya bisa turun dan mengejar dengan berjalan kaki. Pemimpinnya berteriak dengan keras, "Dengarkan kalian di dalam. Jika kamu keluar dan menerima penyerahan diri, aku bisa memberimu kehidupan yang bahagia. Kalau tidak, jika aku menangkapmu, aku akan mengirimmu ke ibu kota untuk dieksekusi." Saat ini, Victoria sedang ditarik oleh Warren dan berlari liar di hutan. Namun, masih ada anak panah patah yang tertancap di bahunya. Ini dilukai oleh pemanah kavaleri tentara Qing selama mundur. Karena tentara Qing pandai berkuda dan menembak. Dan mereka secara khusus mengoleskan air mayat yang membusuk pada mata panah. Mata panah itu membawa banyak virus dan bakteri. Luka Victoria sudah menghitam dan bau nanah terus merembes keluar. Dan setiap guncangan pada tubuh akan menimbulkan rasa sakit yang hebat di bahunya. Dan setiap kali rasa sakit yang hebat menyerang, seluruh tubuhnya akan menjadi lemah dan dia akan jatuh ke tanah hampir tak terkendali. Untungnya, Warren meraih tangannya erat-erat dan menariknya dengan seluruh kekuatannya. Agar dia tidak terkejar oleh musuh. Victoria tahu bahwa busur dan anak panah tentara Qing sangatlah kejam. Meski lukanya tidak fatal, dalam beberapa hari luka tersebut akan menimbulkan bisul di sekujur tubuh dan merenggut nyawa orang tersebut. Karenanya, Victoria kini juga tahu bahwa waktunya hampir habis. Melihat Warren jelas jauh lebih lambat untuk menyelamatkannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak dan berkata, "Warren, beri aku waktu yang menyenangkan dan melarikan diri sendiri. Saya tidak bisa bertahan lagi. Kamu tidak bisa membawaku bersamamu. Itu hanya akan menyeretmu ke bawah." Warren berkata dengan tegas, "Aku berjanji pada saudaramu untuk melindungimu, meskipun aku mati dalam pertempuran. Aku akan mati bersamamu, kalau tidak, bagaimana aku akan menghadapi Zagron di masa depan?" Victoria menangis dan berkata, "Warren, King Gou tidak manusiawi dan membantai banyak orang di dinasti Ming. Jika Anda dan saya jatuh ke tangan mereka, hidup kita akan lebih buruk daripada kematian. Lebih baik kamu memberiku hidup bahagia daripada aku jatuh ke tangan mereka. Saya akan disiksa oleh mereka." Warren mengertakkan gigi dan berkata dengan tegas, "Victoria, kamu tidak perlu takut. Jika kamu dan aku benar-benar tidak punya cara untuk melarikan diri, aku akan memberimu kehidupan yang bahagia. Dan bertarung sampai mati dengan anjing-anjing itu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu jatuh ke tangan mereka." Saat ini, Galtu dan anak buahnya mengejar semakin dekat. Melihat noda darah hitam yang ditinggalkan Victoria, dia tertawa dingin. "Karena kamu tidak menerima roti panggang, kamu akan dihukum dengan anggur. Kalau begitu jangan salahkan aku, Gartu, karena kejam.
Saat kalian berdua jatuh ke tangan saudara-saudara kita, aku dan saudara-saudaraku pasti akan membuat si cantik kecil itu bahagia. Victoria ketakutan dan marah, dan meraung, sekalipun saya hantu. Aku tidak akan membiarkan anjingmu pergi. Suatu hari nanti, dinasti Ming kami akan membunuh kalian semua dan mengusir kaisar anjingmu ke luar negeri. Galtu berkata dengan dingin, dinasti Mingmu. Dinasti Mingmu akan segera dihancurkan oleh kami sekarang. Mulai sekarang, ini akan menjadi dunia kita. Semua orang sepertimu yang tidak tunduk pada dinasti King Manchu kami akan dihancurkan oleh kami. Saat ini, sebuah suara nyaring bertanya, apa? Kamu bahkan ingin membunuhku? Saat dia berbicara, seorang lelaki tua berjubah biru melayang turun dari atas hutan, memegang pegangan perak. Pedang panjang itu sangat agung dan khusyuk. Orang ini adalah Meng umur panjang. Galtu tidak menyangka lelaki tua ini bisa jatuh dari hutan setinggi lebih dari 10 kaki tanpa ada tanda-tanda cedera. Dia bertanya dengan hati-hati sejenak, siapa kamu? Meng Changsheng berkata dengan dingin, keledai liar, siapakah kamu yang memenuhi syarat untuk menanyakan namaku? Kamu mengganggu dinasti Kingku dan membuat omong kosong seperti itu. Tinggalkan saja hidupmu di sini untuk menebus dosa-dosamu hari ini. Gartu mencibir dan berkata, kamu orang tua sepertinya mengira umurmu panjang. Kemarilah, bunuh dia untukku. Begitu dia selesai berbicara, sekelompok tentara King mengangkat busur dan anak panah mereka dan mengarahkan anak panah mereka ke Meng Changsheng. Meng Changsheng mencibir dengan nada menghina, beraninya kamu memamerkan kekuatanmu di depanku hanya dengan busur dan anak panah. Setelah mengatakan itu, pedang panjang di tangannya tiba-tiba bergetar. Dan seketika berubah menjadi puluhan bilah pedang yang berputar, menuju beberapa ratusan pasukan King meraung. Sebelum para prajurit King ini mengetahui apa yang sedang terjadi, hati gaat mereka semua telah dipotong, sehingga tidak ada seorang pun yang hidup. Tak jauh dari situ, Warren dan Victoria sama-sama tercengang. Mereka belum pernah melihat orang sekuat ini seumur hidup mereka, dan mereka mengira telah bertemu dengan dewa. Pada saat ini, Meng Changsheng menyingkirkan pedang panjangnya, mendatangi mereka berdua, dan bertanya. Kenapa kalian berdua dikejar sekelompok tentara Tatar? Warren sadar lebih dulu dan berkata dengan cepat, Junior Warren, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Junior dan saudara perempuanku berperang melawan dinasti King bersama-sama. Tapi kami tidak cukup kuat dan dikejar oleh tentara King. Terima kasih telah menyelamatkan kami, jika tidak, kedua junior itu mungkin tidak akan selamat hari ini. Meng Changsheng mengerutkan kening dan bertanya, bukankah Tatar selalu berpindah ke utara? Ini adalah pegunungan Siwan, hampir sampai ke titik paling selatan dinasti Tang. Bagaimana Tatar bisa sampai di sini? Dinasti Tang. Warren berseru, Tuan, ini bukan lagi dinasti Tang. Istana saat ini adalah dinasti Ming, dan dinasti Ming telah menyatukan Tiongkok selama lebih dari 200 tahun. Hanya saja pengkhianat Revnos berhasil mengalahkan pasukan King. Sekarang, tentara King telah menginvasi Tiongkok. Hampir sebagian besar negara. Meng Changsheng memarahi dengan dingin, orang Han saat ini bahkan tidak bisa membela negaranya sendiri. Bab 5723. Menyadari kalau lelaki tua di hadapannya memang memiliki kesaktian yang hebat dan juga seorang Han. Warren berlutut di tanah hampir tanpa berpikir, dan memohon dengan isak tangis. Tuan, sekarang orang Han telah diserang oleh Tatar, dan rakyat kami berada dalam kehancuran dan penderitaan. Tidak dapat diungkapkan bahwa generasi muda memiliki kemampuan terbatas untuk melawan dinasti King selama bertahun-tahun. Dan hanya bisa menyaksikan negara rakyat Han terus jatuh. Sejak guru, kamu juga Han. Saya meminta guru untuk mengambil tindakan untuk mengusir musuh dan memulihkan dinasti Han. Victoria juga sadar, buru-buru berlutut dan bersujud, dan berkata dengan hormat. Saya mohon kepada guru untuk mengambil tindakan. Meng Changsheng sedikit terkejut dengan tindakan keduanya, lalu dia tertawa mengejek dan berkata. Saya telah mengasingkan diri di sini selama ratusan tahun, siapa yang memiliki kerajaan di luar, dan siapa yang tidak. Itu tidak ada hubungannya denganku lagi. Orang Han menjadi kaisar, orang Mongol menjadi kaisar. Atau Manchu yang menjadi kaisar bukanlah urusanku.
Warren dan Victoria tiba-tiba terlihat putus asa. Mereka mengira dengan kekuatan guru ini, yang dapat dengan mudah membunuh ratusan pasukan King hanya dengan menjentikkan jarinya, akan mudah untuk pergi ke kota kekaisaran untuk mendapatkan kepala Sun Si. Namun, mereka melebih-lebihkan integritas Han di Meng Changsheng. Faktanya, saat Meng Chang hidup sampai usia ini, dia sudah melupakan keadilan negara dan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, dia berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Ini adalah tempat pengasingan dan kultivasi saya. Kalian berdua tidak boleh tinggal di sini untuk mengganggu kultivasi saya. Aku telah membunuh semua pasukan King yang mengejarmu, jadi kamu boleh pergi. Warren berlutut dan berkata, Tuan, jika Anda dapat mengusir anjing King keluar dari celah dan menyelamatkan orang-orang, ini akan menjadi pahala yang besar dan pasti akan sangat bermanfaat bagi latihan Anda. Dan hal semacam ini seharusnya mudah bagimu, jadi harap berpikir dua kali. Meng Changsheng berkata dengan nada menghina, pahala. Pahala itu seperti lengkungan peringatan kesucian. Tidak peduli berapa banyak yang kamu miliki, apa yang dapat kamu lakukan dengan itu. Jika Anda memiliki lebih banyak pahala, dapatkah Anda hidup selamanya? Warren sedikit terkejut. Umur panjang masih merupakan kata yang asing baginya. Dia tidak tahu apa arti di balik kata-kata ini. Melihat dia tertegun, Meng Changsheng berkata dengan tenang. Jangan berpikir bahwa aku satu-satunya yang memiliki kekuatan seperti itu di dunia. Siapapun yang bisa duduk di atas tahta memiliki waktu, tempat, orang, dan harmoni yang tepat. Bagaimana Kaisar Manchu memasuki celah dan merebut kota kekaisaran dinasti Han membuktikan bahwa takdirnya, urat nadi klannya, dan nasib nasional dinasti Manchu King jauh lebih unggul daripada dinasti Han pada tahap ini. Dan harus ada bantuan ahli di sekitarnya. Pada titik ini, Meng Changsheng berhenti sejenak dan melanjutkan. Saya menyarankan Anda untuk tidak menggunakan tangan Anda sebagai kereta. Dengan kemampuan kalian berdua, pada dasarnya mustahil untuk mengalahkan negara yang nasib nasionalnya sedang meningkat. Ketika Warren mendengar ini, dia tiba-tiba terlihat sangat tertekan. Dia menundukkan kepalanya, nadanya tegas, dan pada saat yang sama dia berkata dengan sedikit tragedi. Bahkan jika aku tidak dapat membantu dinasti Han, aku tidak akan pernah menyerah dalam pertarungan melawan King Gou sampai akhir. Populasi King Gou hanya 1 juta, tapi bisa menduduki sebagian besar negara kita. Jika setiap orang Han memperlakukannya dengan acuh tak acuh, orang Han tidak akan pernah bisa merebut kembali negaranya. Bab 5724. Meng Changsheng tersenyum dengan tenang dan berkata, apa yang disebut sebagai cita-cita dan ambisi Anda tidak akan cukup untuk hidup selama bertahun-tahun. Itu saja. Jika kamu bisa hidup seusiaku, apa bedanya siapa yang menjadi kaisar, Tatar atau orang Han? Melihat dia tidak tergerak, Victoria di samping berkata dengan cepat. Tuan, pasukan King sekarang menuju ke selatan. Momentumnya luar biasa. Mereka sudah mencapai Huguang. Mereka akan segera memasuki pegunungan Siwan. Setelah pegunungan Siwan, mereka akan mencapai Yunnan Selatan. Setelah mereka menguasai Yunnan Selatan, Tiongkok akan sepenuhnya ditaklukkan. Pada saat itu, Anda, orang tua, tidak hanya akan kehilangan tanah harta karun ini untuk ditanami. Bahkan jika kita melihat seluruh dataran tengah, kita mungkin tidak akan bisa menemukan tempat tinggal. Alis Meng Changsheng tanpa sadar bergerak-gerak saat mendengar ini. Victoria dengan cermat menangkap kembaliannya, dan segera mencapai sasaran saat setrika masih panas. Tuan, Anda memiliki karakter yang kuat dan sikap yang luar biasa. Terutama rambut panjang yang diikat menjadi sanggul, yang merupakan sentuhan akhir. Pada titik ini, Victoria angkat bicara. Berbalik dan berkata dengan keras. Tuan, untuk menyatukan dataran tengah, King Gou memaksa semua orang Tiongkok untuk mencukur kepala mereka dan meninggalkan ekor tikus uang yang ketebalannya kurang dari jari kelingking. Jika kamu tidak mencukur rambutmu, kamu akan dipenggal. Jika Anda tidak punya tempat untuk berlatih di masa depan dan terpaksa bergabung dengan dunia. Jika kamu tidak ingin mati, kamu harus mencukur rambut panjangmu, bisakah kamu menerimanya? Ekspresi Meng Changsheng tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia telah berkultivasi di sini selama ratusan tahun. Selama beberapa ratus tahun terakhir,
hampir tidak ada seorang pun yang datang ke gua tempat dia diselamatkan. Tapi hari ini, sekelompok tentara King yang bodoh menyerbu masuk, berteriak dan membunuh, mengganggu kesendiriannya. Dia pikir itu hanya kebetulan, tapi sekarang ketika dia mendengar Victoria mengatakan ini, dia tiba-tiba merasa tidak enak di hatinya. Saat ini, Meng Changsheng terdiam untuk waktu yang lama. Pada saat ini, api tiba-tiba meledak ke langit di kaki gunung. Untuk mengusir para pemberontak sepenuhnya, tentara King mulai membakar gunung tersebut. Melihat amukan api, Meng Changsheng tiba-tiba berubah pikiran dan berkata, "Yah, karena kalian berdua ingin membantu dinasti Han. Saya bisa memberi Anda kesempatan untuk melihat apakah Anda bersedia." Warren sangat gembira dan berkata dengan cepat, "Guru, tolong bicara." Meng Changsheng berkata dengan tenang, "Hari ini kalian berdua akan menerima saya sebagai guru kalian. Aku akan mengajarimu beberapa keterampilan dalam melawan Chang Sadi. Setelah Anda meninggalkan pegunungan Siwan, Anda akan terus berperang melawan Manchu untuk membantu dinasti Han sampai akhir." Warren segera berkata dengan penuh semangat, "Murid Warren Lin, terima kasih guru." Victoria di samping juga langsung berlutut dan berteriak, "Murid Victoria Wu, terima kasih, guru." Saat itu, Victoria tidak tahu mengapa Meng Changsheng tiba-tiba berubah pikiran. Namun, ketika pemandangan lebih dari 300 tahun yang lalu ini muncul kembali di benaknya, dia tiba-tiba mengerti alasannya. Saat itu tahun 1650 M, dan masih ada 13 tahun tersisa sebelum batas waktu Meng Changsheng. Alasan mengapa Meng Changsheng menerima mereka berdua sebagai murid, mungkin agar mereka dapat menunda serangan tentara King di pegunungan Siwan setelah mereka menyelesaikan studinya. Dengan kata lain, Meng Changsheng punya rencananya sendiri untuk segalanya. Dia menerima Warren dan Victoria sebagai muridnya. Agaknya demi dirinya sendiri dan agar dia bisa menghabiskan 13 tahun terakhir tanpa diganggu oleh tentara King. Memikirkan hal ini, Victoria berpikir lebih tegas di dalam hatinya. Pikirkan baik-baik, guru selalu bersemangat untuk memperpanjang hidupnya. Bagaimana dia bisa menerima batas kematian dengan begitu mudah? Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah dia telah menemukan cara untuk melawan batas kematian. Tapi dia menyembunyikannya, dan bahkan berpura-pura mengucapkan selamat tinggal padaku dan Warren. Saya khawatir dia memainkan pertandingan besar. Mungkin Warren dan saya hanyalah benderanya. Guru, karena saya akan melakukan apapun untuk mencari keabadian. Saya mengekspos diri saya di depannya hari ini. Apa yang harus aku lakukan jika dia memintaku untuk membawa seluruh warriors dan untuk menyerah padanya di masa depan? Saat ini, Victoria merasa sangat menyesal. Menyesal karena dia seharusnya tidak datang ke pegunungan Siwan. Dia bahkan lebih menyesal karena dia seharusnya tidak datang ke Tiongkok. Tapi sekarang kesepakatan sudah selesai, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bersembunyi sejauh mungkin. Bab 5725. Setelah pesawat khusus Victoria tiba di Bandara Yongsu, sudah siap terbang langsung ke Australia tanpa banyak persiapan. Menurut rencana penerbangan, mereka harus mengisi bahan bakar di Australia dan terbang ke Buenos Aires sekaligus seperti saat mereka datang. Saat pesawat Victoria sedang meluncur untuk lepas landas di landasan kanan Bandara Yongsu, pesawat pribadi yang ditumpangi Charlie dan Maria mendarat di landasan lain Bandara Yongsu. Sebuah SUV Mercedes-Benz telah diparkir di tempat parkir bandara. Setelah meninggalkan bandara, Charlie dan Maria langsung menuju tempat parkir. Setelah menemukan SUV tersebut, Charlie menyentuh mobil tersebut dari atas dan di dalam roda kiri depan terdapat sebuah kunci. Kemudian, dia membuka kunci pintu dengan kuncinya. Masuk ke mobil bersama Maria, dan langsung menuju Gunung Siwan. Maria yang duduk di kursi penumpang merasa sedikit tidak nyaman. Dia merasa Victoria tiba-tiba meninggalkan pegunungan Siwan dengan tergesa-gesa. Yang membuktikan bahwa pegunungan Siwan pasti memiliki risiko yang belum pernah dihadapi oleh dia maupun Charlie. Namun, Maria tidak membujuk Charlie untuk menyerah. Karena dia tahu betul bahwa sejak Charlie bertemu kakek dan neneknya, dia selalu ingin tahu apa yang ditemukan dan dialami orang tuanya saat itu. Dan bagaimana hal itu terkait dengan perolehan 9 kitab suci surgawi yang misterius di kemudian hari.
Oleh karena itu, bagi Maria sendiri, karena Charlie ingin mengetahuinya, dia akan menemaninya tanpa ragu-ragu. Saat ini, Charlie agak khawatir. Namun, hubungan antara orang tuanya dengan rahasia keabadian dan rangkaian 9 misteri adalah kunci yang selalu ingin dia jelajahi. Dan dia tidak sabar untuk mengetahui semua yang tersembunyi di dalamnya. Dan pegunungan Siwan kemungkinan besar adalah sumber dari semua ini. Oleh karena itu, meskipun berbahaya, dia harus pergi ke Gunung Siwan untuk mencari tahu. Victoria berkendara ke pegunungan Siwan kemarin. Tapi mobilnya menghilang saat dia pergi. Dan tidak ada rekaman video mobil keluar jalan raya. Jadi Charlie menyimpulkan bahwa dia kemungkinan besar berada di titik tertentu di bagian jalan raya itu. Di mana dia menyembunyikan mobilnya saat orang tersebut keluar dari jalan raya di simpul tersebut. Oleh karena itu, rencana Charlie adalah pergi ke bagian jalan raya tempat dia menghilang. Untuk melihat apakah dia dapat menemukan jejak yang ditinggalkannya. Saat mendekati bagian jalan raya di mana Victoria menghilang, Charlie mulai melepaskan energi spiritual untuk merasakan lingkungan sekitar. Terutama lembah di bawah jembatan. Sebuah mobil berbobot 2 hingga 3 ton tidak bisa hilang begitu saja. Kemungkinan yang paling mungkin adalah menyembunyikannya di sebuah lembah. Setelah melewati terowongan yang tak terhitung jumlahnya, Charlie tiba-tiba memperlambat mobilnya. Dia menyandarkan mobilnya di jalur darurat setelah keluar dari jalan tol. Menunjuk ke jalan seberang, dan berkata pada Maria, "Victoria seharusnya pergi ke sana, lewat sana." Maria bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana Anda mengenal guru itu?" Charlie berkata, "Mobilnya ada di bawah sana." Maria sedikit terkejut, dan bertanya, "Apakah dia melompat dari sini?" Charlie mengangguk, "Mobil itu seharusnya dijatuhkan dulu. Dan kemudian dia melompat." Maria dengan cepat bertanya, "Tuan muda, haruskah Anda melompat dari sini juga?" Charlie berkata sambil tersenyum, "Jika tidak, Anda dapat berkendara keluar dari jalan raya di pintu keluar berikutnya. Dan tunggu aku di kota, aku akan turun ke sini." "Tidak." Maria tanpa sadar meraih tangan Charlie, dan berkata dengan gugup, "Aku ingin bersamamu." Bab 5726. Charlie tersenyum tak berdaya, membuka peta di kendali pusat. Menunjuk ke lokasi mereka berdua, dan lokasi kota ketika Victoria muncul lagi, dan berkata kepada Maria, "Sekarang saya hanya tahu bahwa Victoria turun dari sini. Dan kemudian dari sini muncul di kota itu. Tetapi tempat sebenarnya yang dikunjungi Victoria masih belum pasti. Jika tempat yang dia datangi relatif dekat dengan kedua ujung ini, akan lebih mudah untuk mengatakannya. Jika jaraknya lebih jauh, maka rutenya mungkin sudut lancip dengan sisi yang panjang. Area pencarian akan menjadi sangat luas. Jika kamu benar-benar mengikutiku, aku khawatir kamu tidak akan sanggup menanggungnya." Maria berkata dengan tegas, "Saya pergi. Hanya saja kamu mungkin perlu menjagaku dan sedikit mengakomodasiku. Tapi aku masih ingin bersama Tuan Muda." Setelah mengatakan itu, Maria mengerucutkan bibirnya dan berbisik, "Saya khawatir jika Tuan masih hidup dan Tuan Muda berani mengganggu budidayanya. Itu akan menimbulkan masalah. Meskipun saya belum pernah bertemu dengan masternya. Tetapi jika aku melakukannya, aku masih bisa menggunakan hubungan ayahku untuk menjadi dekat dengannya." Charlie terdiam sejenak, memandangnya dan bertanya, "Apakah menurutmu Meng Changsheng masih hidup?" Maria menganggukkan kepalanya. "Awalnya, saya hanya berpikir bahwa bukan tidak mungkin tuannya masih hidup. Ada kemungkinan kecil. Kemungkinan hidup dan mati paling banyak sekitar 80 hingga 20. Berbicara tentang ini, Maria berkata dengan nada yang sangat serius. "Tetapi sekarang saya merasa kemungkinan majikannya hidup atau meninggal adalah sekitar 20 atau bahkan 80. Charlie bertanya dengan heran, "Mengapa kamu yakin dia masih hidup sekarang?" Maria berkata, "Karena saya sudah melihatnya. Saya telah memperoleh semua video pengawasan bandara, menyaksikan Victoria tiba di bandara, lewati pemeriksaan keamanan, dan bea cukai, lalu lihat dia menunggu dan naik ke pesawat. Ekspresinya di kamera selalu sedikit bingung. Dapat dilihat bahwa dia pasti sangat ketakutan. Sepengetahuanku, seharusnya tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa membuat Victoria begitu ketakutan, kecuali tuannya."
Charlie mengerutkan kening dan berkata, meskipun Victoria pergi dengan sangat malu. Setidaknya jika Meng Changsheng masih hidup dan Victoria datang ke pintu kali ini. Bagaimana Meng Changsheng membiarkan dia mundur sepenuhnya? Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, selain itu, apakah itu dari Anda atau dari keturunan murid paling awal Meng Changsheng? Hidupnya bisa dipastikan. Beliau lahir pada tahun 664 M dan meninggal pada tahun 1663. Yang kebetulan terjadi 1000 tahun. Jika dia masih hidup sekarang, bukankah itu berarti dia menemukan cara untuk menerobos 1000 tahun lebih dari 300 tahun yang lalu? Jika itu masalahnya, kekuatannya saat ini mungkin luar biasa. Tidak ada yang bisa menandinginya. Victoria sangat jauh di belakangnya. Dia bisa menciptakan organisasi yang 10,000 kali lebih kuat dari Warriors dan bagaimana dia bisa bersembunyi di gunung? Maria berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Apa yang Tuan Muda katakan, saya tidak dapat memahaminya. Saya tidak dapat memahami banyak hal ini, jadi saya khawatir. Saat dia mengatakan ini, Maria memikirkan sesuatu, memandang Charlie, dan berkata dengan gugup. Tuan Muda, pikirkan tentang Ibu Puca, lebih dari 300 tahun yang lalu. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri kegagalannya mengatasi bencana di tepi danau. Selama lebih dari 300 tahun, saya sangat yakin bahwa dia telah menghilang begitu saja. Tapi siapa sangka dia bisa meninggalkan secercah harapan untuk dirinya sendiri. Dan kemudian setelah lebih dari 300 tahun, apakah akan menemukan peluang untuk dilahirkan kembali setelah tahun ini? Wajah Charlie menjadi gelap, dan dia bertanya dengan heran. Maksudmu, Meng Changsheng mungkin juga mencari peluang seperti itu? Maria berkata dengan serius, saya tidak yakin. Tapi menurutku, karena Ibu Puca bisa melakukannya, maka Tuan Meng mungkin juga bisa melakukannya. Guru, mohon jangan meremehkan keinginan orang untuk hidup. Semakin tua seseorang, semakin kuat keinginannya untuk hidup. Seseorang yang telah hidup selama 1000 tahun pasti memiliki keinginan untuk hidup. Ini tidak terbayangkan oleh orang biasa. Untuk bertahan hidup, saya tidak tahu upaya apa yang akan dia lakukan. Bab 5727. Kata-kata Maria membuat Charlie berpikir serius. Apakah Meng Changsheng benar-benar hidup, untuk pertama kalinya? Sekilas pertanyaan ini tampak agak konyol. Dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam, tidak ada catatan yang mengizinkan seseorang hidup lebih dari 1000 tahun. Jadi ini telah menyentuh titik butanya dalam ilmu pengetahuan. Faktanya, tidak ada catatan tentang pil hijau abadi dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Bahkan Maria termasuk dalam titik buta pengetahuan Charlie, apalagi Meng Changsheng. Mengenai masalah ini, meski tidak ada bukti langsung yang membuktikan hidup dan mati Meng Changsheng saat ini, Charlie tidak berani mengandalkannya sama sekali. Kehati-hatian ini tidak boleh diabaikan atau dianggap enteng. Jadi, dia berkata kepada Maria, saya sangat setuju dengan pandangan yang Anda sebutkan tadi. Tetapi kami sudah berada di sini dan tidak ada alasan untuk mundur. Mengapa tidak mengikuti apa yang kamu katakan dan mari kita cari tahu bersama. Maria tahu bahwa Charlie tidak akan mudah menyerah. Dan kesediaan untuk membawanya bersamanya sudah merupakan konsesi terbesar yang dia buat. Jadi dia mengangguk tanpa berpikir dan berkata, oke, saya bersama Tuan Muda. Charlie mengangguk sedikit lalu menghela nafas pelan dan berkata, jika kita berdua bersama, tidak realistis untuk turun dari sini. Ayo berbalik dan kembali ke gunung dengan arah berlawanan dari kota tempat Victoria muncul. Oke, Maria mengangguk patuh dan berkata, selama Tuan Muda bersedia membawaku bersamanya. Dan aku akan mematuhi pengaturan tuannya dalam segala hal. Keduanya mencapai konsensus, dan Charlie tidak lagi menunda-nunda. Dia berbalik dengan kecepatan tinggi di pintu keluar berikutnya. Melewati tempat di mana Victoria melompat turun, dan terus melaju ke depan. Setelah berjalan puluhan kilometer, mereka keluar dari jalan tol di kota tempat Victoria pergi. Peta menunjukkan bahwa selain jalan raya ini, kota Praja ini hanya memiliki satu jalan pegunungan terjal yang menuju ke dunia luar. Ujung jalan pegunungan dimulai dari kaki gunung bernama Gunung Qiandao tidak jauh dari situ.
dan turun gunung melewati perkampungan dan menyambung dengan jalan utama perkampungan. Kemudian berlanjut ke pintu masuk dan keluar jalan raya. Jika Anda tidak mengambil jalan tol di sini dan terus berkendara ke depan, Anda dapat mencapai jalan raya nasional yang melintasi Yunnan dan Guangxi. Lokasi kemunculan Victoria berada di jalan dari titik awal Gunung Daoshan hingga tengah perkampungan. Oleh karena itu, Charlie mengemudikan mobilnya ke tempat Victoria muncul, dan memutuskan untuk berjalan ke gunung dari sana. Umumnya menuju ke arah di mana Victoria meninggalkan mobilnya, untuk melihat apakah dia bisa menemukan petunjuk yang ditinggalkannya. Bagaimanapun, dia pergi dengan tergesa-gesa dan panik. Charlie berspekulasi bahwa dia tidak punya waktu untuk memikirkan petunjuk yang ditinggalkannya. Setelah keduanya keluar dari mobil, Charlie mengambil peralatan untuk mendaki gunung dan menuju pegunungan bersama Maria. Setelah meninggalkan jalan pedesaan, tidak langsung menjadi hutan perawan yang terjal. Di kedua sisi jalan terdapat lahan hampir bertingkat yang direklamasi oleh petani setempat. Jadi ada jalur alami untuk dilalui manusia dan ternak, serta untuk dikendarai sepeda motor. Kebetulan arah jalan ini bertepatan dengan arah pencarian Charlie. Jadi mereka berdua berjalan melalui jalan ini satu demi satu, dan terus maju ke pegunungan. Keduanya mendaki gunung rendah yang hampir seluruhnya tertutup sawah bertingkat dan melanjutkan perjalanan lebih dalam. Saat ini, semakin sedikit jejak buatan di kedua sisi. Ketika dia mendaki gunung kedua dan mulai menuruni gunung, Charlie melihat jalan terjal telah berubah dari jalur panjang berwarna kaki menjadi bentuk Y ramping di lembah di depan. Selain itu, terdapat aliran sungai berkelok-kelok yang lebarnya lebih dari 1 meter. Mengalir sepanjang lembah hingga ke dataran rendah. Aliran tersebut hanya melewati perpotongan 3 garis lurus berbentuk Y. Seseorang telah menumpuk 5 anak tangga tiang batu di sini. Bab 5728. Alirannya mengalir perlahan melalui 4 celah di 5 anak tangga dermaga batu. Pasalnya, 5 anak tangga tiang batu ini menghalangi aliran air. Kecepatan aliran air sedemikian rupa sehingga membentuk daerah penyangga sekitar 4 hingga 5 meter persegi di sisi kiri bentuk Y. Aliran kecil yang semula lebarnya 1 meter tiba-tiba menjadi lebarnya hampir 3 meter di sini. Jalannya terbagi 2 di kaki gunung. Yang di kanan masuk lebih dalam, dan yang di kiri mengarah ke puncak gunung lain di depan kiri. Namun gunung itu sedikit berbeda dengan gunung yang didaki Charlie dan Maria. Jauh lebih pendek, dan di puncak gunung, terdapat sepotong kecil bangunan bertingkat rendah berwarna coklat merah, yang tujuannya tidak diketahui. Pegunungan Siwan berada rendah di barat daya, dan bahkan di pertengahan musim gugur. Cuacanya masih hangat dan lembab, jadi tanaman di sini juga sangat subur. Lereng bukit, puncak gunung, dan lembah semuanya subur dan hijau. Dan mereka terlihat sangat murni di bawah sinar matahari. Tidak ada label modern yang muncul. Maria mengikuti Charlie langkah demi langkah, melihat pemandangan di depannya. Dia tidak bisa tidak mengagumi, orang dahulu sering mengatakan bahwa jalan berliku mengarah pada pengasingan. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa pemandangan di sepanjang perjalanan, seperti pegunungan Siwan yang membuat orang membicarakannya, akan sangat indah dan tenang. Jika Anda tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu, kamu pasti akan merasa sangat nyaman. Charlie tersenyum dan berkata, saat kamu tidak perlu lagi mengkhawatirkan Warriors dan di masa depan. Aku akan membelikanmu beberapa gunung di sini, dan kamu dapat memilih gunung untuk membangun rumah. Sisanya bisa digunakan untuk menanam pohon teh. Maria menggelengkan kepalanya dan berkata, iklim di sini tidak cocok untuk pohon teh puer. Tapi ini cocok untuk menanam teh hijau. Setelah mengatakan itu, Maria hanya bisa bergumam. Tuan, meskipun saya suka teh, tapi saya tidak berencana menjadi petani teh pekerja keras selama sisa hidup saya. Ada begitu banyak pohon teh di Gunung Erlang, dan saya bahkan tidak tahu bagaimana cara menanamnya di masa depan. Kamu harus membeli tanah agar aku bisa menanam teh. Apakah saya harus berurusan dengan teh sepanjang hari di masa depan? Charlie tersenyum dan berkata, saya tidak bermaksud seperti itu. Aku baru saja melihat kamu sangat menyukainya di sini, jadi aku ingin membelikannya untukmu. Maria tersenyum malu-malu dan berkata dengan lembut.
Jika Tuan Muda memiliki hati seperti ini, saya akan puas. Saat ini, mereka berdua sedang berdiri di tengah gunung. Mereka bisa melihat sisi kiri jalan pegunungan berbentuk Y. Seorang wanita botak berjubah abu-abu juga berjalan menuruni gunung. Dia tampak berusia awal 20-an, dengan ciri-ciri yang sangat halus. Meskipun kepalanya dicukur, dia botak, tapi dia tetap cantik. Wanita itu memegang baskom kayu di tangannya, yang sepertinya berisi beberapa pakaian dan tongkat kayu pipih. Karena gunung itu jauh lebih pendek daripada gunung tempat Charlie dan Maria berada. Gadis itu tiba di persimpangan berbentuk Y lebih awal dari mereka. Gadis itu berhenti di persimpangan, bersandar di jalan di sisi kiri bentuk Y. Berjongkok di pinggir jalan, lalu mengeluarkan jubah dari bak mandi. Basahi dengan air, gosok, lalu tepuk-tepuk keras dengan tongkat kayu. Tongkat kayu itu menamparkan pakaian basah itu. Dan suara tamparan yang tajam bergema lembut di lembah. Maria mendengarkan dan melihat, dan mau tidak mau berkata kepada Charlie. Saya biasa mencuci pakaian seperti ini. Saya tidak menyangka orang-orang masih menggunakan metode ini. Charlie memandang gadis itu dari kejauhan dan bergumam. Dia sepertinya seorang biarawati, jadi bangunan berdinding merah di gunung sebelah kiri seharusnya adalah biara. Maria mengangguk sedikit dan menghela nafas. Menjadi biksu di sini lebih sulit dibandingkan kebanyakan biksu. Keduanya berjalan di sepanjang jalan pegunungan. Melanjutkan ke pedesaan. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di perempatan berbentuk Y. Saat ini, suster itu masih jongkok di samping mencuci pakaian. Karena Charlie dan Maria sepakat untuk berpura-pura menjadi pasangan di depan orang luar. Dia berhenti di depan dermaga batu, mengulurkan tangan, dan berkata kepada Maria. Aku akan menahanmu di sana. Maria mengangguk malu-malu, dan segera menyerahkan tangan kecilnya ke tangan Charlie. Charlie membimbingnya melintasi dermaga batu dan hendak terus berjalan ke kanan persimpangan berbentuk Y. Biarawati muda di sebelah mereka yang sedang jongkok di tanah mencuci pakaian tiba-tiba berdiri. Menggenggam tangannya dan membungkuk sedikit ke arah Maria, dan berkata, Amitabha, dermawan ini, kepala biara keluarga kami telah lama menunggumu. Dan saya ingin meminta Anda datang ke biara untuk menemui kami. Bab 5729. Apa yang dikatakan biarawati itu mengejutkan Charlie dan Maria. Keduanya tidak pernah menyangka bahwa mereka tidak pernah memperlihatkan diri mereka di depan Victoria. Namun mereka menjadi sasaran di depan sebuah biara di pegunungan Siwan. Jadi, tanpa menunggu Maria berbicara, Charlie bertanya kepada biarawati itu dengan tatapan waspada. Siapa kamu? Berpura-pura menjadi biarawati, mencuci pakaian di sini hanya untuk menunggu kita muncul. Biarawati itu mengatupkan kedua tangannya dan membungkuk sedikit pada Charlie dan berkata, Tuan, biarawati malang ini tidak berpura-pura. Saya adalah seorang biksuni di biara Kingsao, menjadi biksu dan berlatih di biara Kingsao. Hanya saja kepala biara tahu kalian berdua akan lewat sini hari ini. Jadi dia secara khusus memintaku untuk menunggu di sini. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Maria lagi dan berkata dengan serius. Nyonya, kepala biara berkata bahwa Anda memiliki hubungan yang mendalam dengan agama Buddha dan ingin mengundang Anda ke biara untuk sementara waktu. Itu tidak akan memakan waktu lama untukmu. Maria berpikir sejenak dan mengangguk dengan lembut. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu saya akan meminta Anda untuk memimpin. Charlie merasa masalah ini agak aneh dan bukan pilihan yang aman, jadi dia berkata. Kalau begitu aku akan pergi juga. Biarawati itu menunjuk ke jalan mendaki gunung di belakangnya. Dia membuka mulutnya dan berkata, mulai dari sini sampai ke puncak gunung, itu adalah wilayah kuil. Kuil Kingsao adalah tempat para samanera dan biksuni mempraktikkan ajaran Buddha. Tidak ada laki-laki yang diizinkan masuk. Saya harap Master mengerti. Charlie berkata dengan dingin, lelucon sekali jika kamu tidak mengizinkanku masuk. Bagaimana saya bisa memastikan keselamatan pacar saya? Biarawati itu berkata dengan penuh hormat, seorang beku berbelas kasih dan tidak akan melakukan apapun yang merugikan orang lain. Tolong, aku memintamu untuk tidak khawatir. Saat Charlie hendak menolak, Maria menarik lengannya dan berkata dengan lembut. Sayang,
Tunggu aku di sini sebentar. Aku akan kembali segera setelah aku pergi. Charlie menasihatinya, jangan terlalu impulsif. Hati-hati terhadap penipuan. Maria tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, tidak apa-apa. Selama kamu di sini, tidak ada yang berani melakukan apapun padaku. Jadi yakinlah dan tunggu aku di sini. Maria tidak mengetahui latar belakang kepala biara yang menunggu untuk menemuinya di biara. Namun, nalurinya mengatakan kepadanya bahwa tidak akan ada bahaya di sana. Dia tahu betul bahwa satu-satunya orang di dunia ini yang ingin menangkapnya adalah Victoria dan organisasinya. Dan saat dia datang ke Yunan Selatan bersama Charlie kali ini, Victoria tidak memperhatikan apapun. Dari sini dapat disimpulkan bahwa orang di biara yang ingin bertemu dengannya pastilah orang Victoria. Karena ini bukan orang Victoria, kemungkinan pihak lain melakukan kejahatan jauh lebih kecil. Terlebih lagi, Charlie sedang menunggunya di kaki gunung. Jika pihak lain benar-benar mengetahui detail antara dia dan Charlie, mereka pasti tidak akan bisa menyerangnya di bawah hidung Charlie. Yang paling menarik baginya adalah dia tidak sabar untuk mengetahui identitas pihak lain. Karena pihak lain mengenalnya, mereka pasti memiliki pemahaman tertentu tentang situasinya. Yang lebih menakutkan lagi adalah pihak lain benar-benar bisa mengetahui keberadaan dia dan Charlie. Ini bahkan lebih luar biasa lagi. Lagi pula, dia dan Charlie baru memutuskan rute ini 1 atau 2 jam yang lalu. Dan tidak mungkin pihak lain bisa mengetahuinya sebelumnya. Satu-satunya kemungkinan adalah pihak lain telah menghitung semuanya dan hanya menunggu di sini. Memikirkan hal ini, Maria tidak sabar untuk mengetahui asal-usul orang di balik rencana ini. Melihat Maria telah mengambil keputusan, Charlie menduga dia juga ingin pergi ke atas untuk mencari tahu. Jika dia mengikutinya dengan paksa, mungkin kepala biara akan menyerah untuk muncul. Kalau begitu, dia tidak akan bisa mencari tahu alasan sebenarnya di baliknya. Dalam keputusasaan, Charlie tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya dan berkata kepada Maria, "Aku memperhatikanmu naik ke sini. Pengatur waktunya dimulai dari saat kamu menghilang dari pandanganku. Aku akan menunggumu selama 20 menit. Jika kamu tidak keluar setelah waktu itu, aku akan datang dan mencarimu." Bab 5730. Melihat Charlie mengalah, Maria mengangguk cepat dan berkata, "Oke, hanya 20 menit." Melihat ini, biarawati kecil itu sekali lagi menggenggam tangannya pada Charlie dan membungkuk hormat. "Tuan, mohon tunggu sebentar. Tunggu sebentar." Setelah itu, dia berkata kepada Maria dengan hormat, "Nyonya, silakan ikut dengan saya." Maria mengangguk, memberikan Charlie senyuman yang meyakinkan, dan berbisik di telinganya, "Tuan muda, tunggu saja di sini. Aku pasti kembali." Charlie mengangguk sedikit dan mengawasinya naik gunung bersama biarawati itu. Charlie memperhatikan mereka berdua berjalan semakin jauh. Menyaksikan mereka berdua selangkah demi selangkah menuju puncak gunung. Melihat biarawati kecil itu dengan penuh hormat membukakan pintu biara untuk Maria. Dan melihat Maria berbalik dan melambai padanya dari kejauhan sebelum melangkah masuk. Saat ini, Charlie merasa agak tidak nyaman. Dia merasa meskipun pihak lain bukanlah orang jahat. Prediksi akurat pihak lain tentang dirinya dan Maria pun membuat punggungnya merinding. Sejak dia memperoleh 9 kitab suci surgawi yang mendalam, dia tidak pernah merasa begitu cemas dan gelisah. Saat ini, Maria sudah melangkah ke gerbang Kingsaoan. Biara Kingsao bukanlah kuil besar, ia menempati area kecil. Dan tidak banyak bikuni yang berlatih. Termasuk para biksu pemula yang berusia di bawah 20 tahun. Totalnya hanya ada selusin orang. Terlebih lagi, dupa di Kingsaoan tidak terlalu makmur. Maria masuk dan tidak pernah melihat ada peziarah yang membakar dupa dan menyembah Buddha di sini. Dia mengikuti biarawati kecil itu melewati halaman depan. Dan semua biarawati membungkuk padanya ketika mereka melihatnya, yang membuat Maria semakin penasaran.